Setelah kembali dari Amerika, Jinwo terus berpikir apa yang sebenarnya terjadi kepada Seju. Saat itu dia menduga bahwa server dari game tersebut memang sudah rusak dan apa yang dia alami saat ini juga terjadi kepada Seju. Jinwo berspekulasi bahwa pertikaian antara Seju dan Marco memancing mereka untuk bertanding dan Marco yang berhasil dikalahkan benar-benar tewas dalam permainan sama seperti Hyungsu. Marco hidup kembali sebagai NPC yang kemudian terus mengejarnya, namun keadaannya jauh lebih membahayakan karena NPC Marcos saat itu memiliki senjata api dan sudah pasti Seju tidak punya pilihan selain kabur untuk menghindarinya. Menyadari bahwa Seju bersikeras ingin menemuinya bukan semata-mata untuk menjual karyanya demi uang, tapi karena dia ingin memperbaiki memori gamenya yang sedari awal sudah bermasalah. Karena itulah Jinwo sampai saat ini terus menaikkan levelnya dalam permainan berharap bisa menemukan celah yang menjadi penyebab kerusakannya. Jinwo meminta pengembang di perusahaan untuk membuat area bertanding di area sekolah terbengkalai. Di saat orang-orang mengira bahwa Jinwo gila, sekretarisnya yang setia berusaha memahaminya dan mencoba memainkan game itu bersamanya. Namun ketika sekretarisnya itu membentuk aliansi dengan Jinwo, mereka seakan berbagi nasib yang sama, di mana luka yang dia terima dari permainan akan terasa nyata dan NPC Hyung-sok mendeteksinya sebagai target baru untuk dimusnahkan. Ketika Jinwo mencapai level 90, dia mendapat pesan yang memintanya untuk datang ke Istana Alhambra di kota Granada, Spanyol. Sistem mengatakan bahwa itu adalah tugas yang hanya bisa dilakukan di sana. Jinwo mengira bahwa itu adalah pesan yang dikirim Seju sebagai master di dalam game. Pada akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Granada berharap bisa menemukan Seju di sana. Perusahaan mendesak Direktur Park untuk segera merilis game itu, namun Direktur Park yang menggantikan Jinwo selalu menunda karena dia tahu bahwa game tersebut rusak dan jelas dapat membahayakan orang-orang. Namun pihak perusahaan tidak percaya karena penjelasan yang diberikan Jinwo sulit diterima oleh akal sehat manusia. Berjanji bahwa dia akan menemukan Seju untuk memperbaiki semuanya secepat mungkin dan akhirnya perusahaan memberinya waktu untuk membuktikan hal tersebut. Hiju tidak memahami situasinya tapi dia tetap percaya bahwa adiknya bisa ditemukan. Ketika Jinwo dan sekretarisnya tiba di stasiun Granada, keadaan menjadi kacau saat badai tiba-tiba muncul dan musuh mulai berdatangan. Jinwo terpisah dengan sekretarisnya yang sedang berjuang untuk melawan musuh-musuhnya. Jinwo terbawa oleh kereta dan permainan berhenti ketika dia meninggalkan kawasan Granada. Jinwo kehilangan kontak dengan sekretarisnya. Dia kembali ke Granada dan memutuskan untuk memulai tugas rahasianya seorang diri. Permainan memberinya instruksi untuk menyelamatkan master di Istana Alhambra dan setibanya di sana Jinwo masuk ke penjara bawah tanah di mana dia mulai berhadapan dengan musuh yang lebih tangguh. Dia hanya diizinkan untuk menggunakan senjata yang berasal dari Alhambra. Semua senjata yang dia dapat sebelumnya menghilang dan hanya tersisa pedang berkarat. Di saat Jinwo mulai kewalahan, sekretarisnya datang membantunya tapi kondisinya terlihat berbeda. Dia berubah menjadi NPC dan mengalami bleaching seperti Hyungsu. Jinwo menemukan kunci emas sesaat sebelum penjaga istana mengusirnya. Karena tempat tersebut tidak dibuka untuk umum, Jinwo terpaksa harus pergi meninggalkannya. Dan tidak lama dari itu pihak polisi dari Granada menemukan sekretarisnya dalam keadaan meninggal. Jinwo yang mengetahui itu sangat terpukul dan dia mulai frustasi. Saat kembali ke Korea, keadaan semakin kacau ketika Jinwo mengalami krisis kepercayaan. Semua orang mulai mengira bahwa dia hanya tergila-gila pada game, bahkan rumor mengatakan bahwa dia menjadi gila karena telah membunuh Hyung-sok dan sekretarisnya. Jinwo berusaha menjelaskan bahwa game memori Alhambra rusak dan dia sedang berusaha untuk memperbaikinya. Tapi tidak ada satupun orang di perusahaan yang percaya kepadanya. Hiju berusaha untuk meyakini keputusan Jinwo dan percaya kepadanya. Dia menyadari betapa besarnya pengorbanan Jinwo untuk mencari adiknya yang hilang. Dia juga melihat ketulusan dalam dirinya yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Pada akhirnya Hiju memutuskan untuk terjun bersama Jinwo dan melawan semua pandangan negatif yang menyerangnya. Di saat itulah Jinwo menyadari bahwa dia telah jatuh cinta kepada Hiju. Sementara itu ayah Hyung-sok selaku ketua dewan di perusahaan menggiring opini para pemegang saham untuk memecat Jinwo dari jabatannya sebagai direktur. Dia tidak mau citra baik perusahaan runtuh karena rumor yang beredar. Sejak awal ayah Hyung-sok hanya mementingkan perusahaan, dia tidak peduli kepada Sujin selaku menantu atau bahkan cucunya yang merupakan darah dagingnya sendiri. Keserakahan itu menutup mata Profesor K dari semua permasalahan yang tengah terjadi. Jinwo terus berjuang walau keadaan tak mendukungnya. Sampai akhirnya dia tahu bahwa error pada permainan disebabkan oleh karakter Emma yang memiliki fungsi istimewa. Salah satu pengembang di perusahaan berkata bahwa Emma diprogram untuk menjaga perdamaian, di mana semua pemain yang berada di dekatnya tidak diizinkan untuk bertarung.
Jinwoo menduga bahwa error pada permainan dimulai ketika Seju bertemu dengan Marco di Cafe Alcazaba, tempat di mana Emma diprogram. Saat itu Marco dibutakan oleh keserakahan, dia ingin merebut memori game yang berada di Seju dan berusaha menyingkirkannya. Ketika Marco menyerang Seju dengan senjata sungguhan di hadapan Emma, permainan mengalami glitching di mana Emma mendeteksi bahwa kejadian itu melanggar peraturan. Di saat itulah memori game menabrak realitas di mana keadaan dalam permainan akan menjadi kenyataan. Jinwoo mengalami kejanggalan tersebut saat dia berkomunikasi dengan Emma dan setiap orang yang beraliansi dengannya akan mengalami kejadian serupa. Di sisi lain Profesor Cha membuka kembali kasus kematian putranya supaya Jinwoo ditangkap, dan rencana perilisan game tetap berjalan. Hal itu sangat merugikan Jinwoo karena dia adalah tersangka utama dalam kasus kematian tersebut. Bagaimanapun polisi akan terus memburunya untuk diinterogasi. Jinwoo menemui Profesor Cha dan mengajaknya untuk bermain game. Jinwoo ingin dia melihat langsung bahwa memori Alhambra itu rusak dan menunjukkan bahwa putranya Hyung Sok adalah korban dari game tersebut. Ketika Profesor K masuk ke dalam game dan berelasi dengan Jinwoo, dia merasakan bahwa itu benar-benar menembus kenyataan dan mempengaruhi pikirannya. Hyung Sok muncul di bawah kegelapan di mana Jinwoo segera melenyapkannya. Di saat itulah Profesor K mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan Jinwoo selama ini adalah kebenaran. Jinwoo tidak mengharapkan balas dendam, dia hanya ingin Profesor K percaya kepadanya. Bahkan dia memintanya untuk pergi dari Seoul agar tidak terkena dampak dari serangan musuh yang terus memburunya. Direktur Park akhirnya percaya kepada Jinwoo setelah mendapat kesaksian langsung dari Profesor K, namun sudah terlambat bagi mereka untuk membantu Jinwoo dari kejaran polisi. Direktur Park menyarankan Jinwoo untuk pergi ke luar negeri, tetapi Jinwoo menolaknya karena dia tidak merasa bersalah sedikitpun. Jinwoo hanya belum siap untuk ditangkap musuhnya saat ini. Bukan hanya NPC Hyung Sok tetapi juga NPC lain yang diprogram untuk respawn di sekitar kota. Yang bisa dia lakukan saat ini adalah terus kabur sambil mencari cara untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi. Sementara Jinwoo terus menghindari kejaran polisi, Hiju memutuskan untuk masuk ke dalam game memori Alhambra dan dia berkesempatan untuk melihat Emma. Setelah melacak keberadaan Jinwoo dan bertemu dengannya di sebuah kafe, Hiju akhirnya menyadari bahwa bertahan di dalam game tersebut bukan perkara mudah. Beruntung dia tidak akan mati meski terluka parah karena tidak beraliansi dengan Jinwoo dan terjebak di dalam game sepertinya. Jinwoo menghadapi kebuntuan, dia tidak mendapat instruksi terbaru dan kunci emas yang didapat sebelumnya hanya bisa digunakan setelah mencapai level 100. Setelah banyak bercerita dengan Hiju, Jinwoo mendapatkan kesimpulan baru. Tampaknya game Memorial Alhambra yang dibuat Seju terinspirasi dari kisah mitologi yang cukup populer di kota Granada, kisah tentang wanita bernama Fatimah yang dipercaya dapat membuka gerbang menuju surga. Hiju teringat bahwa sang adik pernah mencari tahu banyak hal tentang kisah tersebut setelah melihat karakter Emma yang dibuat oleh adiknya. Jinwoo meyakini bahwa dia adalah Fatimah yang ada di dalam kisah. Jinwoo menyimpulkan bahwa misi terakhirnya akan berakhir jika dia menyerahkan kunci tersebut kepada Emma. Perwujudan sosok Fatimah yang dipercaya dapat membuka gerbang menuju surga. Jinwoo berharap semuanya akan kembali seperti semula jika dia berhasil menyelesaikan gamenya. Cedera di kaki Jinwoo pulih hanya ketika server memori Alhambra aktif. Singkatnya, dia bisa berjalan dengan normal saat berada di dalam mode permainan. Walau begitu, dia tidak bisa pergi dengan bebas karena polisi mulai menganggapnya sebagai penjahat. Sementara itu Hiju yang cemas sangat ingin membantu, tapi Jinwoo menolak karena tidak mau menyeretnya ke dalam mara bahaya. Setelah berjuang naik level 100, Jinwoo memberikan instruksi kepada pengembang untuk memprogram Emma di suatu tempat yang dekat dengan dirinya. Emma diprogram di sebuah gereja di mana Jinwoo datang dan segera menyerahkan kuncinya. Permainan selesai dan seperti dugaan Jinwoo sebelumnya, memori Alhambra akan diprogram ulang ketika seseorang telah menyelesaikan misi terakhir. Ternyata kunci emas itu dapat menghapus bug atau error dalam permainan. Jinwoo baru menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari bab ketika Emma menusuknya. Jinwoo menggagalkan tindakan itu karena masih ada yang harus dia lakukan sebelum terhapus server memori Alhambra dimatikan dan semua musuh yang berkeliaran di kota lainnya. Jinwoo pergi menemui Profesor K dan mendesaknya untuk melakukan jumpa pers. Dia ingin meluruskan kesalahpahaman polisi melalui pengakuan Profesor K lalu menghapusnya sebagai bagian dari bab menggunakan kunci emas. Namun Profesor K yang tidak ingin dirinya terhapus memerintahkan seseorang di perusahaan, berharap Jinwoo akan kewalahan melawan para NPC sementara dirinya bersembunyi. Sialnya, dia sendiri malah bertemu dengan NPC Hyung Suk dan nyawanya tidak terselamatkan. Jinwoo yang berhasil bertahan hidup pergi ke rumah Hiju untuk terakhir kalinya. Setelah mengingat beberapa momen kebersamaannya dengan Hiju, dia kembali ke gereja dan menyerahkan dirinya kepada Emma.
Perjuangan Jinwo berakhir ketika Emma menghapusnya dan mulai memprogram ulang memori Alhambra. Jinwo terpaksa harus merelakan orang yang sangat dia cintai. Setelah apa yang terjadi, Seju kembali dan dia pulang ke Korea untuk bertemu dengan keluarganya. Seju menjelaskan bahwa selama ini dia bersembunyi menggunakan fitur Instance dan Jin, fitur yang memungkinkan player membuat dimensi baru di mana player lain dan NPC tidak bisa melihatnya. Seju sebagai Game Master menggunakannya untuk mengelabui Marco yang terus memburunya saat berada di kereta. Namun karena game tersebut rusak dan menabrak realitas, Seju benar-benar masuk ke dalam dimensi yang berbeda dan dia terjebak di dalamnya. Selama itu dia hanya bisa berharap ada seseorang yang bisa menyelesaikan misi terakhir di memori Alhambra dan menyelesaikan misi terakhir dan permainan di program ulang. Seju terbebas dan dia kembali tanpa mengalami banyak perubahan. Seju tidak menyangka bahwa game buatannya dapat membahayakan orang lain dan dia sangat menyesal setelah tahu bahwa Jinwo mempertaruhkan nyawanya untuk menolongnya. 1 tahun kemudian perusahaan membangun kembali server sebelum akhirnya dapat dirilis dan dimainkan dengan aman. Sementara itu Direktur Park mencoba menerima kenyataan bahwa Jinwo telah tiada. Dia memimpin perusahaan dan berusaha melakukan yang terbaik untuk mengelolanya. Permainan augmented reality menjadi budaya baru. Pemerintah menerima perubahan tersebut setelah membatasi area dan waktu bermain demi keamanan publik. Di saat orang-orang bergembira, Hiju berjuang untuk terus bersabar menunggu kehadiran Jinwo. Sementara itu Direktur Park mengutus Seju untuk memimpin anak perusahaan mereka. Orang-orang menyambutnya dengan baik mengingat dia adalah si jenius yang telah menemukan terobosan baru. Ketika Seju juga bertemu dengan pengembang di perusahaan, dia mengungkapkan bahwa ada kemungkinan Jinwo tidak mati. Seju berkata bahwa hadiah menyelesaikan misi terakhir adalah titel atau gelar master. Mereka yang sudah mendapatkan gelar tersebut dapat menggunakan fitur Instance dan Gen yang merupakan representasi dari surga yang ada di dalam game memori Alhambra. Mereka yang berhasil menyelesaikan misi terakhir akan mendapatkan gelar master dan masuk ke dalam surga. Ada kemungkinan bahwa Jinwo terjebak di dalam surga tersebut ketika dia menyelesaikan misi terakhirnya, tapi dia tidak bisa keluar karena setelah permainan di program ulang saat itu perusahaan mematikan servernya. Seju percaya bahwa server menjadi jembatan yang menghubungkan dunia nyata dan dunia virtual, dan karena server tersebut dimatikan, Jinwo kehilangan akses untuk kembali pada kenyataannya. Emma tidak melenyapkan Jinwo, dia hanya berusaha menyingkirkan bagi yang melekat pada karakternya di dalam permainan karena sekarang memori Alhambra sudah diperbaiki dan dirilis untuk publik. Perusahaan telah menyalakan kembali servernya jika memang Jinwo masuk ke dalam surga. Seju juga percaya bahwa dia akan segera kembali. Di sisi lain, Hiju pergi ke sebuah restoran di mana dia mendengar percakapan orang-orang tentang player misterius yang mengalahkan musuh menggunakan senjata berlevel tinggi yang belum bisa dimiliki pemain biasa. Hiju menyadari bahwa sosok tersebut adalah Jinwo dan dia segera masuk ke dalam permainan untuk mencarinya. Semua tekad yang dia lakukan untuk bersabar menunggunya membuahkan hasil ketika Jinwo kembali. Mereka berdua akhirnya saling bertemu dan itu menjadi awal dari kisah cinta mereka di masa yang akan datang.